Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sunarti Puspitasari. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan cara menyusun laporan hasil percobaan tentang fotosintesis. Lihatlah tumbuhan di samping saya ini. Apakah ciri dari tumbuhan berikut yang membedakan dengan makhluk hidup lain? Nah, ciri khas tumbuhan adalah bisa membuat makanannya sendiri, yang dikenal dengan fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan dari senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Yang dibutuhkan pada saat proses fotosintesis adalah H2O, yaitu karbon dioksida, CO2, kemudian dibutuhkan sinar matahari dan klorofil. Selanjutnya akan dihasilkan karbohidrat dan oksigen. Ada beberapa percobaan tentang fotosintesis. Di antaranya adalah percobaan SATS. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, pastinya akan membuat laporan hasil percobaan kan? Terus, bagaimana langkah-langkahnya untuk menyusun laporan hasil percobaan? Simak video berikut. Langkah pertama untuk membuat laporan hasil percobaan adalah membuat latar belakang masalah. Biasanya, latar belakang masalah berisi penjelasan mengapa melakukan penelitian. Untuk membuat latar belakang, kita harus menyusun daftar pertanyaan yang nantinya jawabannya akan dituangkan di latar belakang tersebut. Pertanyaannya itu bisa berupa apa yang akan dibahas, mengapa dibahas, dan bagaimana fakta di lapangan. Berikut contoh dari latar belakang masalah. Nah, sahabat, mudah kan cara membuat latar belakang masalah? Rumusan masalah berisi pertanyaan tersirat yang jawabannya memberikan solusi atas topik yang akan dibahas. Berikut contoh dari rumusan masalah. Setelah membuat rumusan masalah, langkah selanjutnya adalah membuat tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisi hal-hal yang ingin dicapai oleh penulis. Berikut adalah contoh dari tujuan penelitian. Langkah selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka biasanya berisi kumpulan referensi yang bisa diambil dari berbagai sumber, di antaranya karya ilmiah, jurnal penelitian, dan internet. Dalam menulis kajian pustaka, jangan lupa ya kalian itu mencantumkan sumber yang kalian dapatkan. Misalnya nama penulis dan tahun terbit. Metode penelitian berisi yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian. Yang kedua adalah alat dan bahan. Yang terakhir atau ketiga adalah langkah
percobaan. Alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan fotosintesis bisa dilihat berikut ini. Sedangkan untuk langkah percobaan juga bisa dilihat berikut ini. Jangan lupa ya, ketika kalian membuat langkah percobaan, kalian itu gunakanlah kalimat pasif. Tahapan selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Biasanya hasil penelitian berupa data yang didapatkan selama penelitian. Data tersebut bisa kalian tuangkan dalam bentuk tabel maupun grafik. Tahapan selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan berisi penjelasan tentang hasil penelitian. Selain itu, bisa juga mengkaitkan hasil temuan kalian dengan teori sebelumnya. Berikut contoh dari hasil pembahasan. Tahapan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat atas pembahasan. Selain itu, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang kalian buat. Bagian terakhir dari laporan berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Lampiran tersebut bisa diisi foto maupun grafik gitu ya. Untuk lebih memahami materi kali ini, saya akan memberikan contoh soal sebagai berikut. Sahabat, itulah tadi pembelajaran tentang cara menyusun laporan hasil penelitian tentang fotosintesis. Perlu diingat ya, dalam menyusun laporan ada 3 hal penting, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Sahabat, demikian pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.